toh, tapi mempelai so lihat dari 2 tahun yang lalu di gedung-gedung itu siapa yang keluar jadi presidennya di tahun 2024. Mempelai so lihat di gedung-gedung itu yang ada di gedung-gedung, mempelai cuma dikasih 7 foto karena mempelai melintasi dimensi waktu. Ya, pada waktu itu mempelai masuk di dalam suatu gedung dan mempelai melihat di dalam gedung itu ada fotonya Pak Ganjar lagi tersenyum. Pak Ganjar ya, nah Pak Ganjar apa, Pak Purnomo, Pak Ganjar Purnomo. Iya. Nah, jadi mempelai melintasi waktu, sudah ada di waktu dimensi masa depan. Mempelai kan pegang 3 waktu, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Wow. Itu pakai konfirmasi tuh. Jadi ada konfirmasi alam. Mempelai hanya lihat. Mempelai tidak pilih Bapak Ibu. Mempelai iya Pak Ganjar Pranowo. Itu yang mempelai lihat. Saya tidak bermain di politik, tidak bermain, tapi saya ada di live saya itu, cuma kan sudah terhapus pada saat saya mendapatkan penglihatan itu. Iya. Ketika saya melintasi dimensi waktu masa depan, saya melihat foto beliau ini ada di dinding dan saya cari tahu fotonya siapa ini. Ternyata Pak Ganjar Pranowo. Waktu 2 tahun yang lalu, saya lihat 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu masih ingat tidak live itu? 2 tahun yang lalu, tapi videonya sudah dihapus. Iya. Itu kan luar pencalonan. Jadi saya tidak berpolitik, tidak, cuma saya dapat penglihatan seperti itu. Ya, seperti itu. Penglihatan dari siapa, Ibu? Penglihatan Ibu meleset. Astaga. Pembodohan umat, Ibu. Kok Ibu mempercayai hal-hal yang begitu ya, Ibu? Lalu Ibu jadikan kayak semacam ajaran ya. Astaga. Aduh. Ya, saya tidak bermain di perpolitikan di tidak, karena saya kan manusia malaikat alam lain. Cuma saya kan melihat waktu di 2024 itu saya lihat di foto. Iya, Ibu. Nah ini kembali kan ingat mempelai. Itu 2 tahun yang lalu belum ada pencalonan. Saya lihat mukanya siapa, Pak Ganjar. Saya cari tahu Bapak Ibu siapa. Tersenyumnya, rambut putihnya saya lihat itu di gedung. Saya lihat gedung itu ditulis 2024. Nah, coba aja Bapak Ibu lihat nanti ke depan. Ya, lihat ke depan siapa yang muncul jadi presiden kalau bukan dia. Kalau di 2024 itu yang saya lihat, saya kan cuma dikasih karunia penglihatan. Nah, siapa yang kasih, Ibu? Jangan sampai Ibu saja yang mengklaim itu dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan loh, Ibu. Dan pada akhirnya kesaksian dari mempelai ini salah ya teman-teman. Dan akhirnya fatal ya teman-teman. Aduh, jangan percaya deh teman-teman untuk kesaksian-kesaksian yang seperti ini ya teman-teman. Tidak membangun, tidak berfaedah ya teman-teman. Lebih baik teman-teman semuanya mendengar firman Tuhan. Itu yang pasti. Seperti itu ya, seperti itu. Kan semua 3 calon ini kan baik. Yang namanya kesaksian atau pengalaman pribadi itu tidak bisa dijadikan sebagai ajaran ya. Tetapi yang menjadi satu-satunya ajaran kita itu adalah Alkitab, bukan kesaksian. Baik, 1, 2, 3 baik semuanya. Mereka kan anak-anak bangsa semuanya. Tapi yang saya lihat di 2024 di dalam gedung itu ya Pak Ganjar lagi tersenyum dengan rambut putihnya, dan saya cari tahu di itu, oh iya, dan saya salah menyebutkan namanya pada saat itu karena saya tidak tahu Bapak Ibu. Ya, saya kurang menonton berita kurang. Ya, saya lihat, oh Pak Ganjar ini. Itu saja, lihat saja di tahun 2024 ini siapa yang keluar. Kita main sweet-sweetan ya. Yang saya lihat di gedung itu beliau yang keluar. Fotonya yang saya lihat. Fotonya ada di gedung itu di 2024. Lihat saja ke depan siapa. Jadi kan sudah di depan mata Bapak Ibu. Cuma itu saja sih yang saya lihat di gedung di 2024. Jadi kira-kira bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah Bapak Ganjar yang di urutan pertama atau bagaimana? Kan yang kita lihat sekarang kan Bapak Prabowo. Justru Bapak Ganjar di urutan ketiga ya kalau tidak salah ya teman-teman. Ini malah kebalik ya teman-teman. Astaga. Mempelai ini sukanya bikin humoris ya teman-teman. Jadi selidikilah setiap kesaksian ya teman-teman. Sekalipun mereka mengatasnamakan Tuhan, mengklaim bahwa mereka adalah nabiah atau nabi dari Tuhan, tidak usah mempercayai. Wahyu sudah selesai, wahyu sudah ditutup ya teman-teman. Apalagi nabiah ini ya teman-teman, mempelai Tuhan yang ini ya teman-teman, selalu menubuatkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya, atau kira-kira bagaimana masa depan, atau kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Siapa saja ya teman-teman, itu harus diselidiki, tidak usah mempercayai hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Di sini bukan berarti saya tidak mempercayai penglihatan atau kesaksian ya teman-teman, no. Tetapi maksud saya adalah wahyu itu sudah ditutup. Allah berbicara dengan kita itu melalui firman-Nya, dan ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tentu Allah masih berbicara ya teman-teman, karena Roh Kudus adalah Allah. Jadi tolak ukur kita adalah Alkitab ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu bukan nubuatan-nubuatan yang sekarang ini ya teman-teman, yang menubuatkan bahwa ekonomimu ke depannya nanti akan meningkat, engkau akan kaya, pokoknya engkau akan, usahamu tidak akan menurun, usahamu tidak akan merosot, engkau akan menjadi orang yang terbesar, akan. Beda ya teman-teman dengan nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Nubuatan yang ada di dalam Alkitab semua itu
berpusat, berfokus kepada Yesus Kristus. Jadi sangat beda ya teman-teman, nubuatan yang ada di dalam Alkitab dengan nubuatan zaman sekarang. Iya kan? Apa saja ya teman-teman? Tuhan berbicara, oh nanti 2024 presiden ini, oh 2024 nanti si A yang akan jadi presiden. Tapi coba Anda dengar kesaksian dari orang lain. Orang lain mengatakan bahwa si B yang akan jadi presiden, padahal sama-sama mengklaim dari Tuhan. Yang mana yang benar? Hello, iya kan? Kok segampang itu ya teman-teman? Tuhan berbicara setiap hari, aneh kan? Terus, apa hubungannya penglihatan Presiden 2024 dengan kehidupan kita ya teman-teman? Ya kan, maksudnya apakah dengan penglihatan seperti itu membuat iman kita bertumbuh? Kan tidak ya teman-teman. Itu tidak penting ya teman-teman. Hal sekecil apa saja ya teman-teman? Selalu mengklaim dari Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Bagaimana bisa mereka mengatakan Tuhan berbicara? Dari mana mereka tahu Tuhan berbicara? Iya kan? Kan aneh ya teman-teman. Atau, ada juga teman-teman yang selalu mengklaim hamba Tuhan itu. Katanya Tuhan berbicara. Si B misalnya ada sepasang suami istri lagi cekcok. Kemudian mereka pergi ke hamba Tuhan tersebut mengatakan bahwa ini adalah dalang dari si B, orang ketiganya, si perempuan tersebut. Kok kayak gini ya teman-teman, penglihatan dari Tuhan? Terus ini anehnya Tuhan berbicara setiap hari loh teman-teman. Kan aneh ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang tergila-gila dengan kesaksian penglihatan, lebih baik saya sarankan kembali ke Alkitab. Maksudnya adalah lebih baik Anda mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab daripada mendengar kesaksian-kesaksian yang tidak jelas seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi untuk orang-orang yang pro mempelai ini, saya rasa mereka juga tentu sudah malu ya teman-teman, karena mempelai ini mengatakan menubuatkan tidak sesuai dengan apa yang dia lihat ya teman-teman. Artinya nubuatan palsu. Itu bukan dari Tuhan. Mungkin ibu ini halusinasi. Astaga. Oke, terima kasih ya teman-teman.